Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang prinsip relevansi dan contoh implementasinya. Sebelumnya, perkenalkan, nama anggota kelompok kami yaitu EN Irawati, Mahdiani, Nurlaila Purnamasari, Renita Ayu Oktavia Rinjani, dan Siti Magfirah. Nah, di dalam pengembangan kurikulum terdapat 5 prinsip, yaitu relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektif, dan efisien. Yang akan dibahas oleh kelompok kami yaitu prinsip. Nah, pengertian prinsip relevansi ini menurut Heri Hernawan dan kawan-kawan, yaitu realnya pendidikan untuk membawa peserta didik dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, serta membekali peserta didik baik dalam pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sesuai dengan tuntunan dan harapan masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam prinsip relevan terdapat dua jenis, yaitu internal dan eksternal. Untuk relevansi internal, yaitu bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponen, yaitu serasi antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki peserta didik, strategi atau metode yang digunakan, serta alat penilaian untuk melihat ketercapaiannya suatu tujuan. Nah, relevansi internal ini menunjukkan keutuhannya suatu kurikulum. Kemudian ada relevansi eksternal, yaitu tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum itu sendiri. Maksudnya, tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat yang menyiapkan peserta didik untuk bisa hidup dan bekerja dalam masyarakat. Nah, isi kurikulum ini mempersiapkan peserta didik sekarang dan peserta didik yang akan datang untuk tugas yang ada dalam perkembangan masyarakat. Kemudian terdapat 3 macam relevansi eksternal dalam pengembangan kurikulum, yaitu relevansi sosiologis, relevansi epistemologis, dan relevansi psikologis. Nah, relevansi sosiologis ini artinya relevan dengan lingkungan peserta didik. Artinya bahwa proses pengembangan dan penetapan isi kurikulum hendaklah disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar peserta didik. Sebagai contohnya, peserta didik yang hidup di perkotaan harus diperkenalkan dengan kehidupan yang ada di kota, seperti keramaian, rambu lalu lintas, dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan peserta didik yang hidup di pantai, harus diperkenalkan dengan kehidupan pantai seperti tambak, kehidupan nelayan, dan lain sebagainya. Relevansi epistemologis, yaitu relevan dengan perkembangan zaman, baik sekarang maupun yang akan datang. Artinya, isi kurikulum harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang. Nah, sebagai contohnya, di kehidupan yang akan datang, penggunaan komputer dan internet akan menjadi kebutuhan utama. Maka, bagaimana menggunakan internet dengan baik harus kita kenalkan sejak dini kepada peserta didik. Nah, kemudian ada relevansi psikologis. Ya, ini relevan dengan tuntutan dunia pekerjaan dan tuntutan dan potensi peserta didik. Artinya, bahwa apa yang diajarkan di sekolah haruslah mampu memenuhi dunia kerja. Sebagai contoh, kalau dulu peserta didik dilatih untuk lihai mengetik, menggunakan mesin tik dalam pembuatan surat menyurat, namun sekarang mesin tik tidak digunakan lagi, tapi digantikan oleh komputer. Oleh sebab itu, peserta didik harus lihai dalam menggunakan komputer pada saat ini.
Nah, pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaian harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat. Tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik serta serasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, contoh implementasi relevansi pada pembelajaran matematika madrasah aliyah, di mana contohnya sebagai menggunakan kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kita ketahui, profil Pancasila itu meliputi beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebenekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif yang diturunkan dengan capaian pembelajaran. Nah, di sini ada capaian yang bisa dilihat pada matematika madrasah aliyah pada materi fungsi eksponen. Di fase peserta didik dapat menginterpretasi ekspresi eksponensial menggunakan sistem persamaan linier 3 variabel, sistem pertidaksamaan linier 2 variabel, fungsi kuadrat, dan fungsi eksponensial dalam menyelesaikan masalah melakukan operasi vektor. Kemudian setelah capaian pembelajaran tadi, turunkan lagi pada proses pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran bisa dilihat pada tabel yang ada di layar, yang terdiri dari subbab, waktu, tujuan, pokok materi, kosakata, bentuk, metode, dan aktivitas, strategi pembelajaran, serta sumber utama belajarnya. Kemudian ada contoh materi atau modul ajar pada fungsi eksponen. Yang sebagai masalahnya yaitu seorang membawa virus dan orang tadi dapat menulari 3 orang yang lain. Pada fase selanjutnya, setiap orang akan atau bisa menularkan ke 3 orang lainnya lagi. Nah, yang pertama, berapakah orang yang akan tertular pada setiap fase selanjutnya? Yang kedua, berapa orang yang akan tertular virus tersebut pada fase ke-20? Dan yang ketiga, manakah dari grafik fungsi berikut ini yang mempresentasikan peningkatan jumlah orang yang tertular virus tersebut jika proses penularan terjadi terus-menerus? Mengapa demikian? Nah, grafiknya dapat dilihat. Jadi, manakah yang benar antara grafik yang berwarna merah, hijau, atau biru, dan mengapa alasannya? Dan yang keempat, fungsi apakah yang tepat menggambarkan penularan tersebut? Nah, sebagai bahasannya yaitu pada fase pertama, 3 orang dari orang pertama dan kemudian menularkan lagi setiap orangnya akan menularkan lagi kepada masing-masing 3 orang. Kemudian setiap orang akan menularkan lagi ke 3 orang, begitu pun seterusnya. Nah, dapat dilihat pada tabel 1.2 penularan virus di beberapa fase. Nah, kalau dilihat untuk menentukan banyaknya orang yang tertular virus tersebut, pola yang muncul adalah 3 pangkat X, di mana X adalah fase penyebaran virus. Nah, jika Fx adalah banyaknya orang yang tertular virus tersebut, sementara X adalah fase penyebaran virus, maka banyak orang yang tertular virus tersebut dapat dinyatakan dengan Fx sama dengan 3 pangkat X, yang merupakan salah satu contoh dari fungsi eksponen. Nah, kemudian definisi fungsi eksponen itu sendiri, yaitu dapat dinyatakan dengan Fx sama dengan N dikali A pangkat X, di mana A adalah bilangan pokok dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. N adalah bilangan real tak 0 dan X adalah sembarang bilangan real. Nah, setelah proses pembelajaran tadi diturunkan lagi kepada proses asesmen yang sesuai dengan capaian pembelajaran, proses pembelajaran sehingga terwujudnya kurikulum Merdeka ini.
Nah, sebagai contoh asesmennya yaitu untuk mengamati pertumbuhan suatu bakteri pada inangnya, seorang peneliti mengambil potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri tersebut dan mengamatinya selama 5 jam pertama. Pada inang tersebut terdapat 30 bakteri. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Nah, yang pertama, soalnya, modelkan fungsi pertumbuhan bakteri pada setiap fase. Yang kedua, gambarkan grafik pertumbuhan bakteri tersebut. Dan yang ketiga, pada jam kelima, berapa bakteri baru yang tumbuh. Gambaran umum itu adalah gambaran umum relevansi kurikulum dengan komponen-komponennya yang terdiri dari kurikulum, pembelajaran, asesmen untuk yang saling berhubungan atau berkesinambungan yang bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, berikut adalah implementasi relevansi eksternal dengan materi fungsi eksponen pada pelajaran matematika di Madrasah Aliyah. Relevansi sosiologi. Sebagai contohnya, peserta didik dapat menggali bagaimana penyebaran virus dapat terjadi atau penyebaran secara eksponen, sehingga ketika dalam kehidupan lingkungannya bisa lebih menjaga diri atau waspada. Kemudian ada relevansi epistemolog. Sebagai contohnya, peserta didik dapat memperkirakan berapa jumlah manusia yang terkena virus yang terjadi di suatu daerah saat ini dengan menghitung nilai fungsi eksponen. Dan yang ketiga, relevansi psikologis. Menyiapkan pengetahuan dasar tentang fungsi eksponen yang mungkin akan terpakai untuk kehidupan kerja nantinya. Sebagai contoh, bidang kesehatan, menghitung penyebaran virusnya, bidang statistik, menghitung pertumbuhan penduduk, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.